Para guru dan orang tua sedang berkumpul di aula untuk membahas pentingnya pola asuh yang baik bagi perkembangan anak pada usia dini. Kegiatan tersebut dihadiri oleh 4 pemateri yang akan berbagi pengetahuan dan pemahaman mengenai pola asuh anak. Suasana hangat dan penuh semangat menciptakan lingkungan yang mendukung diskusi yang konstruktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, ibu-ibu, bapak-bapak semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ibu-ibu, bapak-bapak, sesuai perjanjian dan kesepakatan kemarin, kita akan melakukan penyuluhan tentang pola asuh orang tua pada anak. Di sini kita sudah kedatangan mas-mas dan mbak-mbak dari Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta yang akan menyampaikan penyuluhan pada pagi hari ini. Silakan mas-mas dan mbak-mbak untuk menyampaikan materinya. Saya silakan. Baik, terima kasih untuk waktunya Ibu. Perkenalkan, kami mahasiswa keperawatan dari Universitas Jenderal Ahmad Yani. Sebelumnya, perkenalkan saya Muhammad Iskandar Nugroho sebagai moderator pada acara hari ini. Seperti yang Ibu Sancai bilang tadi, di sini kami akan menyampaikan tentang pentingnya pola asuh keluarga. Untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan untuk pemateri 1 Mbak Felisa Ajeng. Silakan Mbak. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kita. Sebelumnya, selamat pagi Ibu-Ibu. Selamat pagi. Baik, Ibu-Ibu, di sini kami ingin menyampaikan materi terkait pola asuh perkembangan pada anak usia dini. Sebelumnya, apakah Ibu-Ibu ada dan Bapak-bapak apakah ada yang mengetahui apa itu pola asuh? Saya Mbak. Boleh Bu, silakan disampaikan. Ya, setahu saya pola asuh itu bagaimana cara kita mengasuh dan membimbing anak, gitu ya Mbak? Betul Ibu, baik saya izin menjelaskan ya. Pola asuh merupakan interaksi antara orang tua dan anak, di mana cara atau sikap perilaku orang tua saat berinteraksi dengan anak, yaitu menerapkan dan mengajarkan nilai atau norma, serta memberikan kasih sayang, perhatian, serta sikap dan perilaku yang baik. Pola asuh digunakan atau diterapkan orang tua kepada anak yang bersifat tetap atau konsisten. Dari waktu ke waktu merupakan bagaimana dari faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan serta pertumbuhan anak semenjak masa dini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang macam-macam pola asuh ya Ibu. Jadi pola asuh itu ada macamnya banyak. Ada beberapa macam. Apakah ibu-ibu ada yang tahu apa saja macam-macam pola asuh? Wah, kita nggak tahu Mbak. Ya taunya ngedidik anak aja. Ya tahu. Iya, yang penting anak nggak nakal udah. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, pola asuh itu ada 4 macam jenisnya. Yang pertama ada pola asuh otoriter, kemudian ada pola asuh demokratis, pola asuh permisif, dan yang terakhir ada pola asuh campuran. Saya jelaskan satu-satu ya Bapak Ibu. Yang pertama ada pola asuh otoriter, yaitu pola asuh yang cara pengasuhan anaknya itu di mana orang tua menjadi penentu segala hal. Jadi anak itu ditentukan batasannya, juga aturan-aturannya, tanpa mengkomunikasikan dan juga berkompromi pada anaknya. Adapun ciri-cirinya, apakah Bapak Ibu bisa menjawab apa saja ciri-ciri dari pola asuh otoriter ini? Dikekang mungkin Mbak? Nah, bahasa gaulnya strict parents karena anak muda. Nah benar Bapak Ibu, jadi ciri-ciri tadi benar. Ada juga ciri-ciri lainnya seperti anak tidak diberikan kesempatan untuk berpendapat, kemudian anak dikekang, kemudian anak dimarahin, misalnya kalau nggak mau patuh akan dipukul nantinya. Apakah Bapak Ibu ada yang seperti itu? Semoga tidak ya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua itu selanjutnya ada pola asuh demokratis, yaitu melibatkan peran anak yang sangat mengatur kehidupannya. Jadi anak itu bebas mengatur kehidupannya. Ciri-cirinya yaitu adanya kesempatan anak untuk berpendapat dan menyuarakan pemikirannya. Kemudian yang pola asuh yang ketiga yaitu permisif, yaitu orang tua cenderung memberikan kebebasan untuk anaknya. Kebebasannya itu sangat penuh, jadi anaknya mau melakukan apa aja bebas, orang tuanya nggak akan marah seperti itu. Kemudian pola asuh yang keempat yaitu pola asuh campuran, yaitu pola asuh yang menggabungkan dari 3 pola asuh tadi.
Pola asuh ini memiliki ciri yang tarik ulur gitu. Kemudian akibat dari pola asuh ini dapat membuat anak kesulitan untuk membuat keputusan. Itu saja tentang macam-macam pola asuh. Kalau kira-kira ibu sama bapak pakai pola asuh untuk anaknya, biasanya yang pola asuh mana? Wah, campur-campur mbak, kadangnya dikerasin, kadangnya dikasih hadiah, tergantung anaknya. Iya, tergantung anaknya gimana perilakunya sih mbak. Nah, semua pola asuh dapat disesuaikan dengan kondisi anak ya Pak dan Bu. Karena setiap anak memiliki keunikan dan karakternya sendiri-sendiri, tapi ada juga efek dari pola asuh yang salah. Baik Ibu, saya izin menjelaskan di mana manfaat pola asuh positif ini memiliki manfaat diantaranya membantu anak berkembang menjadi individu yang percaya diri. Jadi anak dapat mengkomunikasikan dirinya sesuai dengan improve dirinya sendiri. Kemudian ada mencegah anak dari perilaku yang menyimpang. Anak menjadi lebih mandiri dan memiliki keterampilan sosial yang baik. Anak dapat bersosialisasi baik di lingkungan ya Bu, baik itu dengan teman dekat maupun dengan orang dewasa. Baik, untuk manfaat selanjutnya ada yang dapat meningkatkan kualitas interaksi antara anak dan orang tua. Jadi semisal orang tuanya udah terbuka dengan anak, maka anak akan bersedia untuk menceritakan apa yang dikeluhkan anak. Kemudian di sini ada dampak pola asuh yang salah. Yang pertama itu sering ketakutan. Anak menjadi takut untuk bicara kepada orang tuanya dan takut untuk menyampaikan apa gagasan yang dia miliki. Kemudian ada harga diri rendah atau kurang percaya diri. Jadi anak akan menutup dirinya dan tidak mau bercerita baik kepada orang tua maupun kepada teman-temannya. Dan ada tidak mempunyai rasa empati serta sering merasa iri hati dan cemburu dalam arti perilaku anak kadang tidak serta-merta kepada anak satu dan anak dua itu perilakunya sama pola asuh orang tuanya. Jadi anak merasa iri kenapa anak satunya kok begini dan anak kedua kenapa pola asuhnya berbeda. Baik, itu saja. Kemudian kesimpulan dari materi ini akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, karena ada yang belum paham, maka kita akan buka sesi tanya jawab. Untuk Ibu dan Bapak, jika ingin bertanya silakan angkat tangan. Nanti pertanyaannya akan disambung dahulu, nanti baru akan kita jawab. Saya mas, Baik, silakan Mbak. bagaimana cara mengenalkan konsep tunggu sebentar pada anak? Karena anak seringkali meminta sesuatu sekarang, giliran dijawab tunggu malah anak langsung berteriak. Wah, pertanyaan yang bagus ya Bu. Silakan Bapak dan Ibu, apakah ada yang ditanyakan lagi? Izin bertanya Mas, bagaimana cara mengatasi ketemburan kakak adik saat adik menangis dan kakak ingin bersama saya? Mendadak ia berontak, marah, memukul, bahkan bilang kalau tidak suka dan tidak sayang lagi. Baik, apakah ada lagi Ibu dan Bapak? Saya bertanya Mas, bagaimana sih karakter yang baik agar anak tidak tumbuh menjadi pribadi yang kasar? Saya ingin bertanya juga Mas, mengapa terkadang anak tidak menunjukkan perubahan padahal orang tua sudah memberikan contoh yang baik? Saya ingin tahunya Bapak dan Ibu di sini sangat besar ya. Lalu pertanyaannya akan dijawab oleh Mbak Elis. Silakan Mbak Elis, saya persilakan. Ini saya akan menjawab pertanyaan dari ibu saya ya. Jadi ibu bisa menerapkan konsep menunggu seperti bisa dikenalkan lewat mainan. Misalnya ketika anak ibu sedang dalam kondisi tenang, nanti ibu berpura-pura bermain dengan mobil atau truk dan ibu bisa kenalkan lampu merah, hijau dan kuning. Ibu juga bisa ajak permainan tersebut beberapa kali dan buat sesuatu setenang mungkin ya Bu ya. Setelah juga ibu bisa coba praktikkan ketika ia meminta sesuatu, katakan lampu kuning dulu ya, susunya baru dalam perjalanan. Ketika itu ia berhasil menunggu, baru beri pujian, wah hebat kakak ya. Dengan ibu bisa memberikan pujian, wah hebat sekali ya kakak bisa menunggu waktu lampu kuning. Jadi ibu bisa memberi pujian itu
diberlakukan agar untuk pemahaman bahwa permainan lampu sama dengan menunggu. Selanjutnya, bagaimana cara parenting yang baik agar anak tumbuh tidak menjadi pribadi yang kasar? Supaya anak tidak tumbuh jadi pribadi yang kasar, orang tua perlu memberikan contoh yang baik seperti bersikap sabar, sopan, dan menghargai orang lain. Kemudian ajarkan anak untuk memahami perasaan orang lain, mengontrol emosinya, dan menyampaikan rasa marah dengan cara yang baik. Dengarkan apa yang anak rasakan dan jangan lupa beri aturan yang jelas. Hukum dengan cara yang menyakiti hati. Kalau anak berbuat baik, beri pujian supaya dia senang. Batasi tontonan atau permainan yang mengandung kekerasan dan ajak anak ikut kegiatan yang mendidik. Dengan kasih sayang yang penuh yang diberikan, anak akan tumbuh dengan pribadi yang lebih jadi baik. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh Mbak Firisa. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Dania. Bagaimana cara mengatasi kecemburuan pada anak? Ibu dapat meluangkan waktu khusus buat kakak, ajak dia bantu urus adik dan beri pujian dengan usaha baiknya. Jika kakak marah, bilang maaf saja. Itu hal wajar. Ajari dia cara bagaimana bicara baik saat adik merasa tantrum atau kesal. Kemudian jangan banding-bandingkan kakak dan adik, tapi dorong supaya mereka saling merasa berikan kasih sayang yang penuh. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, pertanyaan dari Bapak Evan, yaitu mengapa terkadang anak tidak menunjukkan perubahan padahal orang tua sudah memberikan contoh yang baik. Kadang anak gak langsung berubah meskipun orang tua sudah kasih contoh yang terbaik karena mereka butuh waktu untuk belajar. Bisa jadi anak tersebut belum paham atau masih bingung dengan emosi mereka. Bisa terpengaruh lingkungan di luar rumah. Ada juga anak yang bertingkah karena mau cari perhatian. Selain itu, umur dan perkembangan mereka juga berpengaruh. Orang tua perlu sabar, konsisten, dan terus dukung anak. Tetap kasih contoh yang baik, hargai usaha kecil mereka, dan pastikan anak merasa didukung tanpa merasa dipaksa. Nah, gitu ya Pak, Bu. Ada yang masih belum jelas? Sudah jelas, Mbak. Wah, ternyata kita sudah di penghujung acara ya. Saya selaku moderator mewakili teman-teman meminta maaf yang setulus-tulusnya apabila ada salah kata kepada Ibu dan Bapak yang hadir di hari ini. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi Bapak dan Ibu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.